Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang sore ini sedang online ya, saat ini saya sedang ada di salah satu food court di Kota Pati ya, tepatnya di alun-alun Pati. Di sini memang ada tempat yang sangat nyaman ya buat kita eh, mengambil space ya untuk bisa beraktivitas ya di luar rumah ya. Mungkin bosen ya teman-teman kalau dalam rumah terus ya. Dan saat ini saya keluar rumah karena memang ingin berbagi kepada teman-teman semua dan kita membuat tanya jawab tentang produk yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang aktif online dan mengikuti live ya, teman-teman boleh ketik di komen apakah suara saya jelas dan juga apa pertanyaan teman-teman ya, dan juga teman-teman nontonnya dari kota mana supaya kita bisa sharing bareng ya. Dan boleh bertanya di komen. Kalau ada teman-teman juga yang mau ikut sharing menjawab boleh ya. Nah, sore ini saya mau sharing tentang salah satu produk ya yang mencantumkan pada kemasannya itu sebagai pewangi, pelicin, dan pelembut pakaian. Nah, saya yakin ya semua ibu rumah tangga saat ini ya ketika mereka menyetrika pakaian pasti mereka ingin sekali pakaiannya tuh wangi, bener nggak ya? Wanginya seperti yang dicuci di laundry gitu ya teman-teman. Pasti saya yakin semua ibu rumah tangga ingin sekali pakaian yang mereka pakai itu dalam keadaan wangi ya, dan wanginya itu tahan lama. Nah, tapi apakah kita bisa bikin sendiri cairan pelicin, pewangi, dan pelembut pakaian ini ya? Nah, saya yakin teman-teman yang sudah ada di grup pelatihan ini pasti bisa ya. Nah, apalagi kita sharing ya semua bahan-bahan, kemudian cara membuatnya, kita buat apa adanya dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan di toko-toko kimia terdekat ya teman-teman. Nah, jadi untuk pelicin dan pewangi pakaian ini memang dibutuhkan setiap rumah, pasti mereka membutuhkan sekali ya, karena biasanya kalau kita hanya mencuci saja dengan deterjen ya, mungkin pakaian itu terasa kaku. Kalau sudah kering dijemur itu terasa kaku ya, jadi serat pakaiannya itu menjadi kaku. Nah, itu karena bahan-bahan pembersih yang ada pada cucian kita itu seperti misalnya bahan-bahan pembusanya ya, kemudian bahan-bahan pembersihnya ya, itu membuat dia ketika kering menjadi sangat kaku ya. Nah, tentunya kita ingin sekali pakaian kita pakai itu dipakai di badan tidak terasa kaku ya teman-teman. Inginnya pakaian itu menjadi halus, licin ya, dan enak dipakai ya. Terutama baju-baju yang terbuat dari katun ya teman-teman, biasanya kalau sudah dijemur kering itu ketika disetrika sulit sekali licinnya ya, maka dibutuhkan yang namanya bahan yang bisa membantu. Nah, kita tahu kalau zaman dulu ya biasanya ibu-ibu rumah tangga itu zaman dulu ya teman-teman menyetrika itu dengan menggunakan setrika arang ya. Biasanya pakaian itu diciprati pakai air supaya cepat licin, betul nggak ya? Nah, tapi sekarang yang dipakai tidak hanya air ya teman-teman, tapi ditambah bahan-bahan lain yang membuat pakaian itu menjadi wangi ya, salah satunya dengan parfum ya teman-teman. Kemudian juga dengan bahan yang bisa melembutkan pakaian ya. Salah satunya bahannya kita bisa gunakan Dimeticon ya. Dimeticon itu dengan water base ya. Jadi Dimeticon itu merupakan olahan dari silikon oil ya, tetapi ada yang water base dan ada yang oil base. Nah, kalau yang kita lihat di depan ini dia menggunakan water base ya, jadi larut air, dan warnanya juga bisa bening ya teman-teman. Dan bisa juga menggunakan bahan tambahan seperti misalnya metanol ya teman-teman. Jadi kita gunakan supaya pakaian itu tidak terlalu lama basahnya ya, jadi cepat kering. Nah, ini salah satu bahan yang bisa digunakan untuk pelicin, pewangi, dan pelembut pakaian. Nah, tentunya kemasan yang cantik ya, kemudian juga aroma yang menarik ya, maka itu akan menarik juga minat dari customer kita ya teman-teman. Nah, ini yang saya mau sharing kepada teman-teman ya. Kalau teman bisa bikin sendiri, kenapa tidak ya? Dan saya belinya kemarin itu berapa ya harganya?
Bentar ya teman-teman, saya cek. Daftar harganya. Oke, kalau tidak salah ini catatan saya kemarin belanjanya keselip ya teman-teman. Kalau nggak salah kemarin saya belinya itu harganya sekitar 12.000 ya, 12.000 atau 15.000 gitu, karena memang kemasannya cantik ya, kemudian juga aromanya ya di sini menggunakan aroma yang memang spesifik ya teman-teman, berbeda ya, supaya mereka tidak mudah ditiru ya. Jadi aromanya itu mereka pilih yang sangat spesifik ya. Nah, di sini Bu coba buat pakai dengan base metanol. Lama-lama wanginya berubah seperti mentol. Kenapa ya, Bu? Maksudnya berubah seperti mentol gimana ya? Saya belum pernah dengan aroma mentol ya. Karena kalau mentol itu berarti kan bahannya ada peppermint oil ya yang aroma mentol. Tapi kalau metanol biasanya kalau kena udara dia menguap teman-teman ya. Jadi dia mudah sekali teroksidasi. Nah, metanol itu digunakan sebagai pelarut ya, sebagai pelarut, atau kita bisa gunakan propylene glycol ya juga sebagai pelarut. Dan juga propylene glycol itu memaksimalkan manfaat dari bahan aktifnya, misalnya parfum ya, maka dia akan memaksimalkan manfaat dari parfum tersebut ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari bahan ini ya, dia lebih banyak water base-nya. Saya akan buka ya teman-teman, kita coba cium aromanya, apakah dia mudah sekali menguap ya. Kalau dia mudah sekali menguap artinya dia menggunakan pelarut berjenis metanol ya, atau etanol, tapi biasanya kalau untuk di luar tubuh kita itu menggunakan pelarut metanol ya. Kita coba buka. Nah, kalau ini saya tempelkan ya di tangan saya, teman-teman bisa lihat ya, ini tidak terlalu dingin ya, jadi dia lebih dominan pada air teman-teman. Nah, kita lihat kalau dia base-nya itu metanol ya atau alkohol, karena sifat dari metanol dan alkohol itu mudah teroksidasi udara, maka akan cepat sekali dari tangan itu menguap, terasa dingin sekali ya. Tetapi kalau ini saya pakai tadi, dia masih basah di tangan saya, artinya dia lebih banyak menggunakan airnya ya. Nah, kalau ini kita pakai untuk menyetrika ya, kita menggunakannya memang harus sedikit sekali, karena kalau tidak pakaian itu menjadi lembab ya, dan juga mudah berjamur teman-teman. Nah, biasanya kalau di laundry ya, biasanya teman-teman untuk menyetrika sendiri ya, nanti untuk setelah setrika sebelum di packing ya, biasanya mereka semprotkan dengan pewangi. Jadi mereka pisahkan pelicin dan pewangi itu dalam botol yang berbeda ya. Nah, kalau untuk pewangi cukup menggunakan metanol dan juga alkohol ya. Kalau misalnya mau ditambah dengan propylene glycol juga nggak masalah, karena harus cepat menguap ya, tidak boleh basah, karena ketika pakaian di packing dalam keadaan basah itu berjamur dan baunya jadi tidak sedap ya. Saya pernah laundrykan pakaian ya, ketika saya ambil baunya tidak sedap ya teman-teman. Karena apa? Karena pakaian dalam keadaan lembab ya, tidak kering. Nah,
setrika seperti ini ya memang hanya sedikit sekali kita gunakan ya teman-teman. Ya seperti zaman dulu, kembali ke zaman dulu, dimana orang kalau nyetrika itu dicipratin air supaya mudah lemes ya pakaiannya, tidak kaku gitu. Nah tapi sekarang dibuat lebih baik lagi ya, tidak hanya air tapi diberikan aroma ya dan juga pelicin ya. Nah pelicinnya ini menggunakan Dimeticon yang water base ya teman-teman, atau merek kuat ya. Nah ini yang saya bisa sharing sama teman-teman. Kalau ada pertanyaan teman-teman boleh ketik di komen. Kalau ada yang mau komen juga silahkan ya. Tentunya komen-komen yang positif, yang membangun, yang juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ada di grup ini. Oke, selamat sore. Ada Mas Gita, ada Mas Jaya, kemudian ada Mbak Megawati dari Lampung. Wow, jauh ya. Mas Gita dari Kaliwungu, Kendal. Wah, keren banget nih Mas Gita ya, sangat aktif sekali. Oke teman-teman, terima kasih. Kita akan lanjut dengan produk lainnya. Kita review, kita buat tanya jawab di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.